Kita langsung saja ini kita ngobrol terkait dengan penyakit ain. Penyakit ain ya. Penyakit ain. Bukan gain. Bukan gitu. Jadi ini penyakit yang mungkin belum semua kaum muslimin paham. Ya. Taunya mungkin ya hanya gangguan jin saja gitu ya. Ya. Tapi sedangkan ini terkait dengan ain atau dengan pandangan mata. Nah, itu seperti apa, Ustaz? Mungkin bisa dijelaskan oleh Ustaz. Ya. Penyakit ain ya. Penyakit ain secara bahasa ain itu mata ya. Ain itu mata. Mata. Ya. Kenapa disebut penyakit ain? Karena berkaitan dengan pandangan mata. Baik pandangan mata yang hasud maupun pandangan mata yang kagum. Ya. Jadi dua-duanya negatif. Dua-duanya bisa menyebabkan seseorang yang kita pandang itu terkena gangguan jin. Gitu. Ya. Contohnya gimana? Misalnya ada seorang ibu punya anak kecil. Ya. Baru 6 bulan gitu kan, baru 12 bulan ya. Tetangganya melihat, ih lucu banget, hidungnya mancung banget, ganteng banget gitu kan. Pokoknya dipuji-puji. Betul. Ini kagum ya. Pandangan matanya kagum, bukan hasud ya. Malamnya anak itu sakit panas. Nah, malamnya bayi itu sakit panas. Nah, ini namanya penyakit ain. Ya, penyakit ain. Atau malamnya anak itu nangis terus. Nangis terus. Nah, itu karena dia sedang kena gangguan penyakit ain. Ada jin yang mengisengi dia, membuat anak itu, bayi itu terganggu, akhirnya dia sering nangis dan sebagainya. Jadi Ustaz, dari pandangan seseorang yang kagum, ya, itu bisa memberikan efek jalan jin untuk mengganggu. Iya, untuk mengganggu. Ya, untuk mengganggu. Ataupun pandangan hasud juga sama. Ya, pandangan hasud juga sama. Misalnya tetangganya beli kendaraan baru gitu kan. Beli kendaraan baru gitu kan. Nah, pokoknya dia nggak suka gitu kan. Tetangganya beli kendaraan baru. Nah, itu pun hati-hati, bisa menyebabkan gangguan jin. Entah pada pemilik kendaraannya atau pada kendaraannya sendiri. Seperti itu. Ya. Contoh sederhana mungkin ada teman kita baru beli HP baru kan. Betul. Ya, merek terkenal, harga puluhan juta gitu kan. Dibawa ke acara reuni misalnya gitu kan. Kemudian teman-temannya terkagum-kagum, wih handphonenya ini teman kita ini wah puluhan juta, bagus banget, wih glowing, kotok gitu kan. Pokoknya dipuji-puji tuh handphone ya. Nah, ternyata pas pulang reuni handphonenya jatuh, kemudian kelindes ban mobil misalnya, langsung rusak. Nah, ini bisa jadi karena tadi penyakit ain, gangguan mata, pandangan mata yang memang dia merasa kagum. Ya. Nah, apalagi pandangan matanya merasa pandangan hasud. Nah, ini lebih berpeluang lagi terkena penyakit gangguan jin ini. Jadi berarti memang ketika kita melihat sesuatu apapun, kita harus berhati-hati dengan ucapan yang keluar dari lidah kita. Iya, betul. Jadi memuji, kagum yang berlebihan, kemudian pandangan mata yang hasud, yang iri, dengki. Nah, itu sangat buat peluang seseorang terkena penyakit ain ini. Tapi Ustaz, ketika penyakit ain lalu dihubungkan dengan sihir, apa ada korelasinya atau nggak ada Ustaz ya? Kalau sihir itu kan ada dukun yang terlibat di situ ya. Jadi, ada pihak ketiga. Pihak ketiga ya. Ada dukun yang mengirim jinnya ke seseorang. Nah, itu namanya gangguan sihir. Ya. Kalau penyakit ain ini dukun nggak berperan sebenarnya, ya, nggak berperan. Jadi otomatis saja jin itu terpancing untuk mengganggu orang yang dipuji-puji atau dikagumi atau dihasudi itu, seperti itu. Walaupun juga bisa kalau awalnya dari pandangan yang hasud, pandangan yang iri. Kemudian orang itu nggak suka tetangganya punya kendaraan baru. Nah, ini bisa jadi dia datang ke dukun.
Nah, itu kan. Yeah. Mbak Dukun, saya nggak suka tetangga saya kok kendaraannya baru terus, tolong dong disantet, gitu. Tolong disihir, ya, supaya bangkrut dan sebagainya gitu. Nah itu ada peran dukun, tapi itu sihir namanya, bukan ain. Cuma diawali dari ain tadi. Cuma karena kok tetap enjoy aja sih gitu kan, hanya dia kesel datang ke dukun. Mbak Dukun, tolong dong bikin dia sengsara. Nah itu. Jadi intinya penyakit ain ya tidak ada keterlibatan dukun di situ. Kalau gangguan sihir ada keterlibatan dukun di situ.